Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi kita di program Cerita Misteri di channel CMP Project. Namun sebelum itu saya tidak bosan-bosan mengingatkan untuk rekan-rekan semua untuk like, komen ataupun subscribe channel ini supaya bisa terus berkembang dan mampu memberikan hiburan untuk kalian semua. Oke lah, pada program Cerita Misteri kali ini saya telah mengundang seorang narasumber yang tentunya beliau akan menceritakan pengalaman hidupnya. Kita langsung panggil saja. Apa kabar, Ki? Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Baik. Tentunya sehat selalu ya. Alhamdulillah, sehat selalu. Baiklah, telah hadir di antara kita semua. Beliau biasa kita sebut atau kita panggil dengan Ki Bagrek, tentunya memiliki banyak sekali pengalaman-pengalaman misteri yang akan disampaikan atau diceritakan. Dan menurut informasi beliau sangat banyak menemukan pengalaman-pengalaman misterinya yang terletak di sebuah sungai di desa kita sendiri ya. Desa Compreng. Bisa Aki jelaskan? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih rekan-rekan semua. Sebelumnya jangan lupa like, share, and subscribe juga CMP Project. Ya, terima kasih. Untuk pengalaman saya pribadi, khususnya di Kali Sewo. Namanya Kali Sewo. Kali Sewo yang di Desa Compreng, khususnya yang di Desa Compreng gitu kan. Iya. Itu masih sangat sekali banyak misteri-misteri yang belum dikuak hingga saat ini. Seperti pengalaman saya pribadi yang pernah saya rasakan, karena mungkin dibilangnya jiwa muda Ya. saat itu, karena penasaran kan mendengar alur cerita dari rekan-rekan atau kakek atau bapak-bapak yang suka mengobrol seperti itu. Karena jiwa penasaran itu, Akibat mendengar banyak cerita, saya jadi coba bergejolak cari, ya. Bergejolak, saya coba cari titik tersebut. Dan ketika waktu itu saya coba itu malam hari di jam ganjil, jam 1. jam kurang lebih saya mulai perjalanan itu jam 11. Jam 11. Nah, aku menuju salah satu lokasi di Kali Sewo itu, yang khususnya Kali Sewo Compreng ya, karena Kali Sewo itu panjang sekali maksudnya. Sangat panjang. Saya di situ dicoba. Pertama saya izin dulu, kaunsel dulu secara hukum adat, hukum agama, kita hormati juga di situ. Ketika saya coba mediumisasi. Oh, jadi tidak sendirian ke sana? Nah, dengan rekan-rekan. Berapa orang kira-kira? Saat itu ketika saya Mencoba menuju menguak. satu ke lokasi itu, emang dibilang jumlah tidak sedikit lebih dari 5 orang, karena tempat ini terkenal angkernya juga gitu. Bahkan Perlu pendamping ya? perlu pendamping, karena di situ pun dari rekan-rekan saya pribadi juga terjadi kesurupan. Bisa dilanjutkan? Nah, terjadi kesurupan itu lebih dari 3 orang saat itu, lebih dari 3 orang. Terus menyusul lebih dari 5 orang saat itu kejadiannya. Yang pertama, ketika saya mediumisasi di situ, coba berusaha mengangkat sebuah cerita apa sebenarnya yang ada di sini. Ya, mereka menawarkannya seperti itu. Apa kira-kira? Pesugihan, jaya. Nah, ketika saya waktu itu, saya sebelumnya tidak bisa sebutkan titiknya karena takut disalahgunakan ya? Disalahgunakan atau salah etika. Di situ dia menawarkan, kamu mau datang ke sini itu dengan tujuan apa? Saya jawab dengan tujuan saya ingin mengangkat sebuah cerita dengan Mencari informasi apakah benar adanya, jangan sampai sekedar berita yang disalahgunakan.
Kira-kira ya maaf ya, kira-kira kalau saya boleh tahu penghuni di situ berupa apa? Ki? Seperti apa makhluknya? Ya mungkin kalau orang menyebutkan itu buta hijau. Oh, buta hijau. Gitu kan. Menampakkan diri dia. Hanya sebagian yang bisa melihat. Cuma Ya, tapi Aki dari melihat. auranya mungkin kalau untuk yang di dunia spiritual itu yang Iya. mereka bisa merasakan gitu meskipun tidak membuka mata batin Iya, mereka. iya. Saat itu ya tinggi makhluk itu kurang lebih hampir lebih dari 10 meter. Lebih 10 meter. Pokoknya kalau dia Setinggi pohon kelapa mungkin ya. ya dia mendekati yang semua karena saya waktu di lokasi itu tingginya itu lebih dari tinggi dari pohon mangga yang ada di situ. Iya, iya. Sedangkan pohon mangga itu mendekat lebih dari tinggi 7 meter lebih. Apakah Ki, makhluk itu langsung menawarkan pesugihan, kedikdayaan? Apakah dia sebelumnya sebelumnya dia menanyakan apa maksud tujuan marah? saya. Marah. Nah, dia pertama ketika saya datang itu ya apa maksud tujuan kamu Iya. mau datang ke sini? Kata Iya, iya. saya pribadi yaitu saya silaturahmi. Iya. Saya ingin tahu sejarahnya apakah benar di lokasi ini adanya yang tadi diceritakan oleh masyarakat sini, apakah benar beritanya? Dia jawab ya aku ya benar. Apakah kamu mau seperti mereka? Saya jawab tidak, saya hanya ingin tahu. Dia mengatakan kamu ingin apa? Katanya, tidak lama, tidak susah katanya. Tapi saya tetap dengan diri saya. Dia tidak mencoba mempengaruhi ya. mempengaruhi yang kru-kru kami, gitu Iya. kan, teman rekan-rekan saya semua. Saat itu dia cuma menawarkan kamu mau apa, kata dia, dengan satu imbalan, gitu kan. Kemudian Nah, di imbalannya itu yang diminta ya umumnya seperti yang kita tahu, Tumbal atau seperti itu. ya tumbal orang yang kelahirannya si A gitu kan, Iya. lahirnya hari dina ini gitu karena punya ini gitu kan, hari Jawanya ini gitu kan, dia beritahu. Dan kebetulan pas waktu kita ke lokasi ada kebetulan salah satu rekan kita, Iya. 2 orang harinya yang memang disebutkan memenuhi syarat memenuhi untuk menjadi kategori tumbal. kebetulan. Makanya Apa yang mereka- terjadi kepada mereka? Nah, yang kejadian di lokasi itu salah satunya ini kalau dibilang depresi drop, fisiknya drop karena dia Terus ketika diganggu, ada penawaran tersebut dikatakan oleh Makhluk tersebut. beliau, dia mungkin merasa jadi dia merasa ketakutan, Langsung jadi takut dia ya, drop panik gitu, gitu. ya panik. Yang satunya cuma dia tenang, tidak terbawa alur. Kita menunggu untuk ngobrol karena mungkin pertanyaan godaan mereka tidak bisa terpuaskan. Iya, iya. Karena kita dengan pendirian kami semua Masih mempunyai iman lah. masih yang kuat, iman yang alhamdulillah. kuat, alhamdulillah. Mereka marah dan mungkin secara mistis Menyerang gitu. dibilangnya terjadilah di situ gesekan Iya. antara energi positif dan negatifnya, dan akhirnya terjadilah di situ beberapa anggota kami kesurupan, terjadi benturan, dan di sana juga sampai sempat dikeluarkan beberapa barang atau Iya. mustika seperti itu. Alhamdulillah kita hanya melihat saja, oh ya ini barangnya seperti ini, di sini ada barang ini, ya sudah kita kembalikan saja. Iya. Karena barang itu bisa diambil oleh siapa saja. Saya kalau buka cerita itu bisa diambil siapa saja, cuman resiko kepemilikan barangnya tersebut saat itu ya itu tadi darah Ya, tumbal intinya. darah manusia. Nah, itu makanya barang itu tidak pantas dimiliki, gitu kan. Dalam arti tidak pantas dimiliki ini, bagi yang tidak kuat imannya pasti akan menuruti Iya. kata-kata seperti itu. Sedangkan bagi kami ya itu, bagi kami ya, kalau kamu mau ikuti silakan, kamu nggak ini ya udah kamu silakan pergi. Iya. Gitu. Baiklah, Ki. Selain yang pertama telah berhasil menguak titik pesugihan, katakanlah ya, Ya itu lihat. di Kali Sewo. Apakah ada pengalaman lain mungkin ketika Ki sedang santai berjalan-jalan, Nah, berjumpa itu dengan makhluk-makhluk? pernah kejadian Kapan itu, Ki? di pribadi saya sendiri. Iya. Waktu itu malam Sekitar jam. tidak masih jam 9-an ke bawah. Oh, berarti Masih tidak sore. terlalu Tidak larut terlalu malam ya? tidak terlalu malam.
Waktu kejadian itu sebelum kejadian itu lama banget kejadiannya. Saya waktu itu naik motor sendirian. Tidak ada angin, tidak ada motornya lain. Ya, hening. Hening, cuma di situ ada pemuda lagi ngumpul lah, gitu kan. Iya. Tidak ada angin, tidak ada hujan, saya jatuh naik motor. Buaran, gak usah, jangan tolongin, kata dia tuh. Jangan tolongin, cuma anak mabok, kata dia. Kata pemuda itu ya? Ya, pas dia bangun, tahu saya kan. Ya tolongin, itu Pak Santo, kata dia. Iya. Ki Bagreg gitu. Nah ya, itu dulu masih manggilnya Pak Santo semua. Oh, okay. Semua. Ketika itu, kenapa? Nggak tahu, saya jatuh sendiri. Dengan apa? sendirinya tiba-tiba jatuh. Dengan sendirinya. Kondisi sadar lah. Kondisi sadar. Di situ, nah, disitulah lambat laun terjadinya tulang saya ini yang bengkok ini. Oh. Tulang berdampak ke fisik ya, kaki ke ya? fisik saya. Jadi secara kedokteran ini namanya leukosis. Iya. Nah, otot kejepit di bagian pembuluh darah yang ada di tulang belakang. Tapi pas saya cek di medical atau di lab itu tidak ada. Normal Awalnya. Kedua, secara non medis saya coba cari-cari paranormal gitu kan. Jadi ketika saya jatuh itu, ada salah satu kakek-kakek korin lagi sedang lewat dan tanpa sengaja ketabrak oleh saya. Dia mengucap, kamu tidak akan sembuh diobati kemanapun. Merinding saya merinding beneran. Kamu tidak akan diobati kemanapun sebelum kamu memperdalami ilmu agama apa yang artinya ikhlasan, kesabaran. Nah, tapi beliau atau makhluk tersebut memberikan pesan ya untuk memperdalami ilmu agama. Tidak memberikan pesan, cuma titiknya seperti ini. Kalau saya di sini masih memiliki sifat emosi seperti dulu, bahas kasusnya, jangankan untuk sembuh, pesan terbaik saya terima saat itu, kamu tidak akan sembuh. Dan itu saya rasakan sendiri. Saya rasakan seperti ini. Saya pernah berobat ke tukang pijat gitu ya, tapi tradisional, tapi dia paham di saraf waktu itu. Paham saraf. Baru dipegang yang obatinya cuma hitungan di bawah 1 menit, yang obatinya kesurupan. Itu bukan 1 kali, 4 kali. Dan berbeda orang Itu kesurupan. Lalu ada lagi juga sama kesurupan. Yang kedua juga ada yang sampai telinganya terbakar. Orang-orang yang mencoba mengobati saya itu justru mengalami gangguan gitu. Yang sampai baru yang jadi anehnya, kalau pengobatan medis kan pasti dipatahkan kembali atau digimanakan gitu kan, dengan teknik tertentu lah ya, dengan pengobatan tertentu yang mereka kuasai gitu. Itu hitungan jam saya bilang. Saya balik lagi ke postur awal, membengkok lagi. Tapi sempat lurus diobatin di situ. Bengkok lagi. Dan terus sampai saya mengalami itu 2 bulan. Dan terakhir itu dia stop itu. Terakhir ini dia kesurupan. Oh, berarti dia menyerah. Bukan menyerah. Dia baru tahu bahwa ini janggal. Bukan ibaratnya patah seperti biasanya. Lalu yang satu lagi itu teman sendiri. Saya minta tolong patahkan tulang saya, kata saya tuh. Dia nggak mau. Oke, saya patahkan sendiri tadi. Emang bisa, saya patahkan sendiri. Nggak apa-apa, kata saya. Akhirnya dia mau kan? Dia mau mematahkan tulang saya yang bagian titik-titik tersendi. Maksudnya titik-titik sendi yang harus dipatahkan kembali, diproses kembali kan? Ditekan yang ketiga mau ditekan. Terjadi gesekan, dia nggak berani. Nggak bisa dilanjut. Kenapa? Ada gesekan. Ada sesuatu yang aneh lagi. Yang aneh. Saya coba mediumisasi. Ya itu baru saya tahu bahwa ini kejadiannya tidak normal. Baik. Dia sempat mengancam seperti ini bagi saya. Apakah
sosok kakek itu setelah Aki mengalami kejadian suka muncul, Oh, sampai saat ini dia belum pernah. tidak pernah muncul lagi. Tidak muncul, tapi setiap kalau ada yang berusaha mengobati, Baru dia seperti dia menghalangi. ya sempat menghalangi. Bahkan dia seperti itu. Silakan saja obati dia, saya tidak akan terima kalau dia sembuh. Saya masih ingat kata itu, tapi saya kembali lagi kepada pegangan saya. Allah Maha Adil, Allah Maha Tahu. Iya. Saya pasrahkan semuanya kepada Allah, gitu kan. Untuk masalah seperti ini, seperti itu, saya pasrahkan kepada Allah. Mungkin saya bahasanya, saya saat ini kejadian fisik saya seperti ini, ya mungkin ini Ujian ya? Allah, ujian dari Ada Allah. ujian. Karena saya satu pegangan seperti ini, Allah tidak mungkin memberikan cobaan kepada umatnya bagi yang tidak mau. Iya, Mungkin ini cobaan saya, mungkin di luar batas di kemampuan. batas kemampuan. Baik lagi, kembali ke Kalisewo ya. Ya, Selain titik yang pertama Aki kunjungi dengan Ya. rekan yang katanya ada buta hijau, apa ya? saya dengar ada sebuah titik lagi namanya Kali Badong. Oh ya, itu juga. Itu seperti apa ya Itu lokasinya? bukan, itu perbatasan antara Desa Sompreng Iya. dengan Desa Pusaka, tepatnya itu kalau kesannya dusun Cikugur, kalau kesininya itu arah ke Rangdu atau kemana itu. Jadi ya, posisi di pertigaan seperti itu. Aki pernah ke sana. Saya pernah juga. Bagaimana ke Ki? sana. Bisa Aki cerita? Tapi saya tidak mendokumentasikannya Iya. karena beberapa alasan, cuma hanya ya ingin klarifikasi saja. Iya. Dokumentasi juga ada, tapi ada beberapa halangan. Ketika saya kesana itu ya di situ Iya. memang ada aturan mainnya dong, artinya seperti itu. Maksudnya Ki, aturan Aturan mainnya, kalau kamu waktu itu juga terjadi juga sama kejadiannya, kamu tujuannya ke sini. Oh, tetap Nah, ditanya dulu. pertanyaannya, saya jawab yang sama, saya di sini ingin silaturahmi, saya ingin mengangkat sejarah Buit Bareng itu seperti apa. Iya, iya. Itu saya pernah coba, dan di situ dia tidak mau membuka awalnya, tidak mau membuka, tapi dia mengalihkan pembicaraan seperti tadi. Saya pun masih ingat kata-katanya, Iya. mau apa? Kata dia. Menawarkan ya. Ya, Suatu. mau sugi, mau kaya, dikjaya, Iya. apa yang lainnya, yang penting saya jangan pulang 3 hari. Harus Ya, bermukim jangan di situ pulang. 3 Ya, hari. bermukim di situ. Saya waktu itu tawari seperti itu. Tapi dengan saya di sini tidak butuh seperti itu, kata saya. Saya hanya mengangkat sebuah cerita agar diluruskan ke anak cucu kita, Ya. apa sejarah yang terjadi awal seperti ini. Bentuk makhluknya itu sama, Oh enggak, di situ waktu ketemu itu awalnya kakek-kakek. Jadi awalnya seperti itu karena niat kami pendirian juga ke situ, dan akhirnya terjadi benturan di situ. Terjadi benturan sampai pada akhirnya itu 3 orang dari rekan saya itu kesurupan di situ saat waktu itu. Bahkan sampai tim kami ada yang iseng, kalau kami mimpi Dikjaya, apa kamu bisa? Katanya. Jangankan Dikjaya, mau kaya pun saya bisa, yang penting jangan pulang 3 hari, kata dia. Tapi tidak ada yang mengikuti. Tidak ada yang mengikuti, malah ujungnya emang kamu bisa membuat saya kaya, kayak gitu kan. Seperti itu persebatannya. Saya sih nggak bisa bikin kaya, kata dia. Jawabannya pertanyaan malah balik lucu gitu kan. Iya. Saya nggak bikin balik kaya. Kenapa? Manusianya saja yang serakah. Iya. Kata dia. Mau kaya minta ke saya, mau berangkat haji minta ke saya. Ada juga kerja bukan minta ke saya, bodoh sekali tuh. Ngalah bilang seperti itu. Ya, tidak bilang seperti itu. Nah, baru asli kebuitan situ yang datang. Yang waktu pertama itu adalah jin dan setan yang berusaha menjerumuskan kita ke jalur mereka yang merupakan menyesatkan umat kita, umat Islam. Nasihat saya ya untuk rekan-rekan, sahabat,
CFP Project untuk Iya. para penonton Trimis. Satu pesan saya, jangan takut. Kalau hal gaib seperti itu, lebih takut itu kepada Allah Sang Pencipta. Sang Maha Pencipta, karena sejatinya keyakinan diri sendirilah yang membuat kita akan takut. Iya. Makhluk seperti itu. Kalau kita merasa takut, dia malah senang, terus menggoda. Tapi kalau kita yakin, dia nggak ada apa-apanya gitu kan. Kalau kata teman saya, malah akan derajatnya aja siraku. Baiklah, terima kasih Ya. atas waktunya kepada Bagrek. Memang kita diciptakan tidak sendirian di muka bumi ini. Kita hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Namun seperti apa yang telah disampaikan oleh Bagrek tadi, bahwa tidak sepatutnya kita merasa takut. Seperti itu. Sejatinya Karena manusia adalah sempurna. manusia, makhluk yang lebih sempurna. Baiklah, mungkin demikian saja cerita yang bisa disampaikan oleh Ki Bagrek di program Cemis. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.